Baik, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah lihat bagaimana Petrus itu terlibat di dalam pemberitaan Injil di Yerusalem. Ketika ini hari Pentakosta, ketika orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia datang, Petrus bicara kepada mereka, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, dan kemudian terbentuklah jemaat perdana di Yerusalem. Dalam pemberitaan Injil itu, Petrus harus berhadapan ya dengan para pemuka Yahudi yang dulunya, yang sebelumnya sudah menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Nah, Petrus bisa berbicara kepada mereka, menunjukkan bahwa ya Yesus yang mereka bunuh itu sudah dibangkitkan oleh Allah dan menunjukkan kuasanya dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Petrus. Kemudian dalam kehidupan jemaat di Yerusalem, ini Petrus punya peran penting, dan kalau kita perhatikan secara menyeluruh, tampak bahwa dia menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Nah, kemudian begini juga, ketika jumlah anggota jemaat di Yerusalem itu makin banyak, kemudian pelayanan kepada para anggota jemaat yang miskin itu kurang, maka kemudian diangkatlah para diakon. Rupanya para diakon itu tidak hanya mengurus pembagian makanan kepada jemaat yang berkekurangan, tapi mereka juga terlibat di dalam pemberitaan Injil. Nah, kemudian seorang dari antara para diakon itu yang diceritakan ya cukup panjang di dalam kisah para rasul, itu adalah Stefanus. Kita bisa lihat kisahnya di bab 7. Jadi Stefanus ya dituduh sudah menghujat Allah dan kemudian dijatuhi hukuman mati dengan dilempari batu. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan membuka Kisah Para Rasul bab 8. Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi ada situasi yang ya berat, sulit untuk jemaat di Yerusalem rupanya ya. Ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, jemaat ya, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Ini satu orang yang terlibat di dalam penganiayaan terhadap jemaat, disebut di sini Saulus. Nah, mereka, para anggota jemaat yang melarikan diri dari Yerusalem itu, rupanya tidak sekedar lari. Lihat ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Bapak Ibu, ini perlu mendapat perhatian kita ini ya. Jemaat di Yerusalem dianiaya. Dan contoh penganiayaan itu, laki-laki perempuan diseret, ya kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Lalu karena penganiayaan itu jemaat pada lari meninggalkan Yerusalem. Mereka tersebar di
ini wilayah Yudea dan kemudian juga di Samaria. Nah, mereka yang tersebar itu bukan cuma lari, tapi juga memberitakan Yesus. Kalau menggunakan bahasa sinis gitu ya, karena dianiaya di Yerusalem, maka para anggota jemaat memberitakan Injil ke luar Yerusalem. Jadi untung mereka dianiaya gitu ya. Kalau nggak dianiaya, mereka tetap cuma ada di Yerusalem saja. Nanti Bapak Ibu kalau membaca kisah para rasul lalu membaca kisah Paulus, Bapak Ibu juga akan menemukan hal yang kurang lebih sama. Paulus datang ke satu tempat memberitakan Yesus. Di situ dia dianiaya, diancam mau dibunuh, maka kemudian dia pergi ke tempat lain. Jadi ya Paulus bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain seringkali bukan karena rencana perjalanan, tetapi juga karena menghadapi ini penganiayaan. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat di ayat 5. Itu ada seorang yang bernama Filipus. Dia seorang diakon, satu dari 7 diakon itu. Dia memberitakan Injil sampai ke Samaria, dan kemudian Bapak Ibu melompat ke ayat 40. 8:40. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Kaisaria, Bapak Ibu kalau silahkan buka peta ya, silahkan Bapak Ibu buka peta yang ini Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Cari peta yang ini judul yang judulnya Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Nah, ketemu di bagian selatan, Bapak Ibu ketemu di pinggir pantai ya, ada kota Gaza. Nah, Filipus tadi ketemu dengan sida-sida dari Ethiopia itu di perjalanan ke Gaza. Nah, kemudian Bapak Ibu ke arah utara cari kota Asdod. Ada Asdod kan? Kemudian dari Asdod ke utara lagi, Bapak Ibu cari kota Yope. Dari Yope. Kemudian ke utara lagi, Bapak Ibu cari kota Kaisarea. Kaisarea. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke arah ini utara lalu ke timur di sebelah selatan Hermon, Bapak Ibu akan ketemu dengan kota yang namanya juga Kaisarea. Tapi yang di situ namanya Kaisarea Filipi, ya, temu kan? Nah, Kaisarea yang di situ disebut Kaisarea Filipi. Kaisarea yang pertama tadi karena letaknya di pinggir laut disebutnya Kaisarea Maritima. Nah, kemudian ada satu kota lagi yang Bapak Ibu nanti akan temukan di kisah para rasul, itu nama kotanya itu Lida. Tapi di peta nggak ada nama Lida. Tapi kira-kira Bapak Ibu coba lihat ke selatan cari kota Emmaus. Ya, ada. Ada Emmaus kan ya? Nah, kemudian Bapak Ibu ada ketemu kota Efraim? Ada. Nah, kira-kira kalau Emmaus ditarik garis lurus ke atas,
Efraim tarik garis lurus ke kiri, ketemulah kita di situ dengan kota Lida. Arimatea. Bukan, bukan, bukan. Ke kiri Arimatea. Bukan, bukan. Maksud saya begini. Ibu lihat ya kota Emmaus. Iya. Tarik garis lurus ke utara, ke atas. Iya. Ya. Kemudian cari kota Efraim. Ada. Tarik garis lurus ke arah kiri. Lalu ketemu sudut kan? Iya. Nah, di titik itu kota Lida. Begitu maksudnya. Karena nggak ada di peta kan, Bapak Ibu. Ya. Ya. Nah, kemudian ingat lagi di kisah para rasul bab 1 ayat 8, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, Bapak Ibu perhatikan di arah utara dekat Danau Galilea itu ada wilayah namanya Galilea. Ke selatan itu ada wilayah namanya Samaria, ya kan? Ada nama Samaria. Kemudian di selatan itu ada wilayah namanya Yudea. Jadi para anggota jemaat meninggalkan Yerusalem, lalu pergi ke kota-kota di Yudea, ada yang sampai ke Samaria, dan mereka memberitakan Injil. Nah, begitu ceritanya. Sekarang kita lihat perjalanan Petrus ya. Silahkan ke bab 9. Ayat 31. 9:31. Lalu jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Lihat, jemaat tidak hanya di Yerusalem, tapi sudah ada di Yudea, kota-kota di Yudea, kemudian Galilea, dan juga di Samaria. Sekarang baru lihat ayat. Jadi ada banyak jemaat gitu ya di kota-kota di 3 wilayah itu. Nah, ayat 32 sekarang. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Orang-orang kudus, ingat, itu adalah sebutan untuk para anggota jemaat. Ya. Di situ didapatinya seseorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan kau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lihat, ini di Lida tadi ya. Ini Petrus mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang yang sudah berapa tahun tadi? 8 tahun lumpuh, nggak bisa meninggalkan tempat tidur. Dan perhatikan juga ucapan Petrus ketika membuat mukjizat. Tuhan Yesus Kristus ya menyembuhkan engkau. Jadi Yesus yang sudah bangkit tidak kelihatan oleh mata manusia.
tetapi kuasanya bisa dialami, bisa dirasakan. Orang yang 8 tahun lumpuh nggak bisa meninggalkan tempat tidur, seketika itu juga bangun dan kemudian membereskan tempat tidurnya. Nah, mukjizat ini menolong pemberitaan Injil. Lihat, ada penduduk kota Lida dan kemudian kota Saron, nggak jauh dari Lida, itu ya menjadi percaya kepada Yesus. Sementara itu 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, ya, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Jadi orang ini mengirim utusan dari Yope ke Lida nyari Petrus, dan kemudian minta supaya Petrus segera datang ke Lida. Pertanyaannya, apakah mereka sudah berpikir bahwa Petrus akan bisa membangkitkan orang yang sudah mati itu? Kita nggak ketemu jawabannya ya, di dalam teks kita tidak menemukan. Tapi yang jelas kita temukan, nah apa yang akan terjadi dengan ini, Dorcas, atau nama lainnya yaitu Tabita. Ketika Petrus sampai ke rumah perempuan itu, lihat teman-temannya, para janda menangisinya sambil menunjukkan ini baju yang dibuat oleh Tabita, ini pakaian yang dibuatnya. Nah, ayat 40. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke jenazah itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Nah, ini mukjizat yang bisa dikatakan lebih dari mukjizat-mukjizat lain yang dibuat Petrus ya. Membangkitkan orang mati. Nah, kemudian Yesus juga membangkitkan orang mati. Tetapi kalau kita perhatikan ucapan Petrus, kita bisa melihat dengan jelas bukan Petrus yang membangkitkan. Bukan Petrus juga yang tadi membuat orang lumpuh berjalan. Tetapi Yesus yang sudah bangkit menemani Petrus dan kemudian membuat mukjizat melalui Petrus. Nah, sekarang dampak dari mukjizat ini, Bapak Ibu lihat ke ayat 42. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian ini Petrus tinggal cukup lama di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit.
Nah, Bapak Ibu sekarang begini dulu. Em, saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami mukjizat. Tapi mukjizat yang kita alami dengan yang dialami oleh orang lain bisa jadi beda. Ada yang pernah membangkitkan orang mati? Ada yang pernah mati terus sekarang hidup lagi? Enggak. Tapi kemudian kalau pertanyaannya, ada yang pernah sakit dan tampaknya enggak ada harapan untuk sembuh? Bisa Ada, jadi Pak. ada, ya. Tapi kemudian bisa sembuh. Yang lain lagi, bisa jadi mukjizat yang dialami bukan soal sakit, bukan soal kesembuhan, tapi pengalaman-pengalaman yang lain berkaitan dengan ini kehidupan kita ya. Saya ambil contoh yang lain lagi, Bapak Ibu silahkan memikirkan, mengingat contoh mukjizat lain yang pernah Bapak Ibu alami ya. Satu kali kami punya acara untuk ke pemberkatan rumah, melihat ini umat yang datang. Ini kayaknya banyak beneran yang datang. Dan kayaknya makanan yang disiapkan itu nggak memadai. Nggak cukup maksudnya. Kemudian, ini ya, itu jelas ini situasi yang mengkhawatirkan kan kalau begitu itu. Semua ibu pasti akan berpikir dengan gelisah, ini cukup nggak, melihat orang yang datang begitu banyak, tetapi jumlah makanan kayaknya kok nggak akan cukup. Tetapi yang kemudian terjadi, kelihatan, tampak dengan jelas semua makan, nggak pakai ditawar-tawarin, makan semua, kelihatan makan. Maksudnya saya melihat semua makan gitu. Semua juga melihat bahwa yang datang semua makan. Tapi kemudian makanan yang dikhawatirkan nggak cukup, ternyata malah lebih. Bapak Ibu begini ya, Bapak Ibu, kalau saya bercerita begini, belum tentu orang percaya dengan omongan saya ya. Enggak masalah, enggak ada masalah. Orang percaya atau enggak, itu urusan lain. Tetapi bagi kami, buat kami, ini jelas. Tuhan membuat makanan yang kami sediakan itu cukup. Kami enggak perlu orang lain mengoreksi, mengkritik, memberikan keterangan, enggak perlu. Kami yang mengalami, kami yang percaya, kami yang melihat Tuhan hadir dan membuat makanan di rumah kami melimpah. Nah, Bapak Ibu, silahkan mencari, mengingat kembali pengalaman-pengalaman berkaitan dengan mukjizat. Jadi yang dimaksudkan dengan mukjizat itu begini, Bapak Ibu, Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan melakukan sesuatu yang kemudian membuat saya kagum. Orang lain kagum apa enggak, ngerti apa enggak usah diurusin. Tetapi saya yang melihat Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan menolong saya. Dan kemudian setelah itu saya heran, saya kagum, saya tidak menyangka yang seperti ini bisa terjadi. Nah, kenapa saya mengatakan yang menjadi penting itu adalah saya yang mengalami, bukan orang lain yang lihat. Nah, kalau kita mengalami mukjizat, Bapak Ibu, mukjizat yang kita alami itu dilakukan oleh Tuhan untuk kita supaya kita menjadi lebih percaya kepadanya. Ada orang-orang yang mengalami hal yang dahsyat, yang hebat, tetapi enggak tambah percaya kepada Tuhan. Bisa.
mengalami hal-hal yang dahsyat, hebat, nggak mungkin, nggak masuk akal gitu ya. Tapi orang itu nggak menjadi lebih percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam peristiwa itu, dia tidak melihat Tuhan. Yang menjadi penting adalah Bapak Ibu, relasi pribadi dengan Tuhan itu akan menolong kita untuk mengerti, mengenali, melihat kehadiran Tuhan. Nah, sekali lagi, orang bisa mengalami hal-hal yang hebat sekali, tapi nggak nganggep itu pekerjaan Tuhan. Kebetulan aja ada kejadian kayak gitu. Kemudian kalau saya beri contoh tadi ya, yang tentang makanan tadi, orang yang nggak percaya akan mengatakan, ya, makannya pada dikit-dikit. Kelihatannya aja mereka makan, padahal ada yang nggak makan. Ada yang pulang duluan. Yaitu orang lain bisa berkata begitu. Dan kita nggak perlu ngurusi orang lain bicara apa. Ini urusan pribadi Tuhan dengan saya. Tuhan mau menyatakan diri, Tuhan mengerjakan sesuatu untuk kita supaya kita percaya, makin percaya kepadanya. Kalau mau pakai bahasa yang lebih jelek ya, gini, rugi kalau sampai orang mengalami kehadiran Tuhan, tapi cuma dibilang kebetulan. Apakah kemudian perlu diceritakan? Saya nggak yakin itu perlu diceritakan. Tuhan yang akan menunjukkan ini perlu apa nggak diceritakan. Tapi yang sekali lagi nomor satu, saya yang harus tahu, saya yang harus lihat. Dan kemudian saya juga yang akan jadi lebih percaya. Nah, sekali saya memahami, mengalami pertolongan Tuhan dalam mukjizat seperti itu, Bapak Ibu, itu akan menolong kita untuk lebih percaya. Kalimatnya jadinya begini, Tuhan yang dahulu pernah menolong saya, sekarang juga Tuhan akan menolong saya. Caranya seperti apa? Ya, saya nggak perlu memberikan petunjuk kepada Tuhan. Nah, begitu Bapak Ibu kalau kita bicara tentang mukjizat, supaya begini, mukjizat yang dialami oleh ini Bu, Bu Tabita, itu mungkin nggak kita alami sampai selevel itu membangkitkan orang mati. Tetapi pekerjaan Tuhan, Tuhan yang membuat kita kagum, membuat heran, tetap bekerja sampai sekarang. Baik, sekarang bab 10. Ya, bab 10 dulu. Kan tadi sudah ada lidah, Yope. Nah, sekarang 10 ayat 1. Di Kaisarea ada seorang laki-laki yang bernama Cornelius, seorang perwira dari batalion yang disebut batalion Italia. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Bapak Ibu, Cornelius itu bukan orang Yahudi ya. Jadi dia bukan orang Yahudi. Perhatikan dia prajurit ya. Tapi sudah bukan prajurit lagi, sudah perwira. Perwira untuk batalion yang disebut batalion Italia. Jelas dia bukan orang Yahudi. Tetapi dikatakan bahwa dia adalah orang yang takut akan Allah. Dan kemudian banyak memberi sedekah kepada orang Yahudi dan berdoa kepada Allah. Jadi dia ini bukan orang Yahudi, tetapi senang mendengarkan ajaran Yahudi. Kemudian bahkan berdoa kepada Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Dan dia banyak memberi sedekah kepada orang Yahudi. Jadi gambarannya begini Bapak Ibu.
Ini Cornelius itu pasti kalau hari Sabat sering ke sinagoga, ikut mendengarkan pembacaan kitab suci, ikut mendengarkan pengajaran para rabi, kemudian ikut berdoa gitu ya. Nah, kemudian ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, ini Cornelius yang dapat penglihatan ya. Ia melihat dengan jelas seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu kepadanya, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu perhatikan kata-kata malaikat ya. Terhadap doa yang disampaikan Cornelius kepada Tuhan. Keterangannya adalah doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kalimatnya bukan Cornelius, doamu sudah dikabulkan. Nah, Bapak Ibu seringkali kita itu ya saya juga baru senang setelah doa dikabulkan. Benar apa enggak? Itu kalau doanya permohonan. Benar. Bapak Ibu lihat doa yang lain. Dan Bapak Ibu perhatikan juga sedekah karya kasih yang Bapak Ibu lakukan. Yang akan menggembirakan ini sekarang kalau belajar dari malaikat yang bicara sama Cornelius ya, itu bukan soal sedekah saya akan dibalas oleh Tuhan 100.000 kali lipat, bukan. Tapi doamu, sedekahmu sudah naik sampai ke hadirat Tuhan. Itu sama dengan mengatakan Cornelius, Tuhan senang dan berkenan menerima doa dan sedekahmu. Itu yang perlu mendapatkan perhatian kita, orang yang percaya kepada Allah. Jangan sampai membatasi doa itu hanya kalau dikabulkan ya senang, enggak dikabulkan ya enggak. Kalau sampai doanya kayak Tobit atau Sarah, itu repot kalau minta doanya dikabulkan. Sarah pengen mati, Tobit pengen mati, Elia pengen mati, Ayub pengen mati. Coba kalau doanya dikabulkan, mati beneran. Tapi doamu, sedekahmu diterima oleh Tuhan. Nah, ini yang kita perlu ingat dan sekaligus ya membantu kita untuk ya memperhatikan doa kita gitu ya. Kemudian sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope memanggil seorang bernama Simon yang disebut juga Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Perhatikan Bapak Ibu, Simon menginap di rumah Simon. Ya. Jadi Simon Petrus menginap di rumah Simon penyamak kulit. Simon Petrus orang Galilea, Simon penyamak kulit orang Yope, gitu ya. Nah, kemudian setelah malaikat itu berbicara kepadanya, setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama dia. Sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Cornelius mengikuti apa yang diminta oleh malaikat itu. Dia perwira ya. Dia perwira. Jadi dia kirim orang. Oh gini, gambarannya, bayangannya Bapak Ibu. Ini kalau levelnya perwira, ini pasti rumahnya luas. Rumahnya luas, punya anak buah prajurit, tapi punya juga orang-orang yang bekerja di rumahnya gitu. Nah, Cornelius menyuruh
2 orang anak buahnya yang ada di rumahnya ya, 2 orang hambanya disebut di sini, dikawal oleh seorang prajurit untuk menemui Simon di Yope. Nah, kemudian sebenarnya nggak jauh, tapi kok perjalanannya kayak panjang gitu. Keesokan harinya, ayat 9, kira-kira tengah hari, ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba ia diliputi kuasa ilahi. Ia melihat langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat segala jenis binatang berkaki 4, binatang melata, dan burung. Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, Petrus, sembelihlah dan makanlah." Namun Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan apapun yang haram dan yang najis." Kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ini nggak enak ini suasana Petrus ini ya. Dilihat di ayat 9, Petrus berdoa kan ya. Sementara berdoa, dia lapar. Nah, ini yang saya bilang, suasana nggak nyaman ini ya. Ini kalau saya yang ngalami berdoa terus tiba-tiba berasa lapar, udah konsentrasi berantakan. Ini Petrus berdoanya di lantai atas, di atas. Di bawah rupanya sedang disiapkan ini makanan. Nanti setelah berdoa ya makan gitu kan. Tapi ketika makanan sedang disediakan, Petrus mendapat penglihatan. Nah, penglihatannya, Bapak Ibu, ini namanya penglihatan ya seringkali aneh. Kalau biasa saja ya belum tampak kalau penglihatan. Kain lebar di keempat ujungnya tergantung, tarik ke atas gitu. Kemudian di dalam kain itu, di atas kain itu terdapat segala jenis binatang berkaki 4, binatang melata, dan burung. Nah, kalau melihat ayat 14, jawaban Petrus yang mengatakan dia belum pernah makan ya apapun yang haram dan yang najis, berarti binatang yang ada di atas kain yang tergantung dari langit tadi itu binatang haram. Binatang kaki 4 yang haram, pasti ada babi di situ ya. Kemudian apalagi binatang berkaki 4 yang haram? Sebenarnya babi dan saudara-saudaranya itu. Binatang melata, ya itu sebenarnya haram semua. Mau apa namanya? Bunglon, kadal, iguana, Suike, Pak. burung pemakan bangkai, ya itu sudah pasti haram. Nah, kemudian dalam penglihatan itu Petrus disuruh sembelihlah, makanlah. Lalu Petrus menjawab, "Aku belum pernah makan apa yang haram dan yang najis." Dia belum pernah, coba sampai pernah, minta lagi pasti ya. Nah, Bapak Ibu, begini, ketika Petrus lapar, dia dapat penglihatan tentang binatang yang boleh dan yang tidak boleh dimakan. Lihat, itu terjadi sampai 3 kali.
bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Petrus jawab, tidak Tuhan, aku belum pernah makan apapun yang najis. 15, kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya. Ini yang penting diperhatikan. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan, tidak boleh engkau nyatakan haram. Terus hal ini terjadi sampai 3 kali. Nah, Bapak Ibu, ini kan ngomongin makanan ya. Kalau kita hanya berbicara tentang makanan, Bapak Ibu sebenarnya jawabannya gampang saja kan ya. Oh, berarti sudah boleh ya makan daging binatang yang dianggap haram oleh orang Yahudi gitu ya. Tapi kalau yang seperti itu harusnya Petrus ngerti, tapi lihat ayat 17. Sementara Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Lihat sampai di sini dulu ya. Petrus bertanya-tanya, apa arti penglihatan itu? Kalau hanya soal makanan, sudah dikatakan, yang dinyatakan halal, jangan kamu nyatakan haram. Oh, kalau begitu, itu semua tadi binatang yang sudah dihalalkan, gitu ya. Boleh dimakan, selesai. Tapi rupanya bukan itu, karena Petrus masih bertanya-tanya dalam hati. Sementara Petrus bertanya-tanya tentang makna penglihatan itu, orang-orang utusan Kornelius sudah berdiri di depan pintu mencari rumah Simon. Kemudian mereka bertanya apakah Simon Petrus menumpang di rumah itu. Nah, kemudian 19. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh kepadanya, ada 3 orang sedang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama mereka, jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka. Lalu turunlah Petrus ke bawah, dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan? Jawab mereka, Kornelius orang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah diberi petunjuk oleh seorang malaikat kudus supaya ia mengundang kau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Lalu ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Nah, ketemu. Nah, kemudian kalimat berikutnya. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Jadi bukan hanya Petrus dan para utusan Kornelius saja, tetapi ada anggota jemaat dari Yope yang menyertai Petrus. Pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dah rame ini rumah Kornelius. Nah, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Bapak Ibu, perhatikan ini seorang perwira. Ia sujud di depan kaki Petrus dan menyembahnya. Namun Petrus menegakkan dia sambil berkata, bangkitlah, aku pun hanya manusia. Dan kemudian mereka mulai bercakap-cakap, berbicara. Nah, sekarang ke ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti. Nah, ini bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang disampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan ayat 34 dan 35. Perhatikan lagi
penglihatan yang dialami oleh Petrus. Nah, gini, ibarat makanan ya, ibarat makanan, ibarat daging binatang. Orang Yahudi itu digambarkan sebagai daging binatang yang halal. Sedangkan orang-orang bukan Yahudi itu diibaratkan daging haram. Dan Tuhan sudah mengatakan tadi, apa yang dihalalkan, dipandang halal oleh Tuhan, jangan kamu haramkan. Sekarang lihat, Cornelius itu seorang bukan Yahudi, dijumpai oleh malaikat, dan malaikat mengatakan doamu diperhatikan oleh Tuhan. Malaikat juga yang mendatangi dia menyuruh Cornelius untuk mengundang Petrus. Dan setelah Petrus datang ke rumahnya, Petrus mengatakan, Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia, mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Nah, kemudian Petrus selanjutnya bicara tentang Yesus. Memberitakan Yesus kepada ini keluarga Cornelius. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke ayat 38. Yaitu tentang Yesus orang Nazaret. Ayat 39. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dengan menggantung dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ia, ini Yesus ya, telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah, perhatikan, menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kepada Cornelius, jadinya Petrus memberitakan Yesus orang Nazaret dibunuh, tapi kemudian dibangkitkan. Dan dia adalah hakim atas semua manusia. Nah, kemudian sekarang ke ayat 44. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat, orang Yahudi, yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus, dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu, begini yang kita perlu perhatikan. Petrus bicara kepada anggota keluarga Cornelius ya. Ketika Petrus sedang berbicara dengan mereka, tiba-tiba mereka itu bicara dalam bahasa lidah. Glosolalia. Bicara, kalau sekarang orang menyebutnya bahasa roh. Dari situ kemudian para pengikut Yesus, anggota jemaat yang berasal dari kalangan Yahudi, teman-teman Petrus tadi ya, keheranan. Kalau orang-orang ini berbicara dalam bahasa roh, berarti Roh Kudus turun atas mereka. Ini yang membuat mereka heran. Pertama kali mereka tahu orang bukan Yahudi pada terima Roh Kudus.
Nah, kemudian masih ayat 46 ya. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu yang menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, lihat bagaimana Roh Kudus itu menyertai Petrus dalam pemberitaan Injil ya. Sebagai orang Yahudi, bisa jadi Petrus sebenarnya enggan masuk ke rumah seorang asing. Ini ya. Bapak Ibu perhatikan detailnya tadi tentang bagaimana malaikat menjumpai Kornelius. Perhatikan bagaimana malaikat menjumpai Petrus, roh bicara kepada Petrus. Dan karena ya, roh berbicara kepada Petrus dan malaikat bicara kepada Kornelius, maka kemudian Petrus mau pergi ke rumah Kornelius, bicara tentang Yesus, dan mereka lebih lanjut melihat Petrus dan orang-orang ya yang dari Yope, orang Kristiani dari Yope tadi ya, itu menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang asing ini berbicara dalam bahasa roh seperti yang mereka alami sebelumnya. Dan ini menjadi tanda yang jelas Roh Kudus sudah turun ke atas Kornelius dan keluarganya. Kalau pertanyaannya, boleh nggak baptis mereka? Jawabannya, siapa berani ngelawan Roh Kudus? Roh Kudus aja datang dalam diri mereka, masa kita mencegah mereka untuk menjadi percaya kepada Yesus? Roh Kudus yang hadir memenuhi Petrus dan para rasul dalam peristiwa Pentakosta, menyertai Petrus, menolong Petrus dalam pemberitaan Injil. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Bu Ana. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan? Silakan langsung aja. Mari Bapak Ibu. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Ya. Setelah mendengar kisah ini tadi, Bapak Ibu pada mikir apa? Penglihatan, Pak. Ya, boleh cerita sekarang. Apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah mendengar kisah Petrus ini tadi? Silakan Bapak Ibu. Pak Seto, Ya, eh, itu orang-orang sakit dan sebagainya yang mendapat mukjizat itu kan melalui Petrus. Mereka benar-benar sadar bahwa itu adalah yang melakukan adalah Yesus. ya, ucapan Petrus tentu yang menolong mereka untuk paham. Ya. Ya. Jadi bukan tiba-tiba tanpa ada omongan apa-apa mereka langsung mengerti. Jadi, gini, Bapak Ibu perhatikan ketika ini Petrus, para rasul itu berkarya. Ada tanda, ada kata. Kata itu menjelaskan tanda. Dan apa yang diwartakan dalam kata-kata dibuktikan, diwujudkan dengan tanda. Mukjizat tidak berdiri sendiri. Mukjizat menyertai ini pemberitaan tentang Yesus. Jadi memahaminya, Yesus sudah bangkit, enggak kelihatan, tapi tetap hidup. Tetapi kuasanya
Yesus sudah dibunuh tapi bangkit. Apa buktinya kalau Yesus bangkit? Dia datang ke sini buat mukjizat. Dan mukjizat ini, ya ini pekerjaan Yesus. Jadi begitu. Ada tanda dan ada kata. Pak Bu Seto Ana, dari Iya, silakan saya, Ibu. Bu. Ya. Iya, Pak Seto ini dari yang ayat 45 kan dikatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa itu, dan eh, waktu Petrus berkata-kata kan Roh Kudus turun ke atas semua orang mendengarkan. Nah, ini sebenarnya kan menegaskan, apakah memang menegaskan kembali bahwa waktu Yesus mau naik ke surga kan mengatakan bahwa aku akan memberikan roh penolong gitu ya, ya Pak Seto. Roh penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada kaitannya dengan itu Pak Seto? Tuhan Yesus sebelum naik ke surga sudah janji. Ya, kalau Ibu mengutip Injil Yohanes, nah Bapak tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan mengutus penolong. Kalau di Kisah Para Rasul bab 1, ya Tuhan Yesus kan menjanjikan Roh Kudus kan? Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu diterima oleh para rasul pada peristiwa Pentakosta. Nah, kemudian sejak itu lihat Roh Kudus menyertai para rasul dalam pemberitaan Injil. Awalnya lihat orang-orang Galilea, Petrus itu bisa bicara kepada orang yang datang dari segala penjuru dunia kan. Satu, kemudian lihat ketika Petrus dan Yohanes diadili oleh mahkamah agama, pintar sekali Petrus bicara. Karena apa? Roh Kudus menolong mereka, memberikan kepada mereka kata-kata untuk diucapkan saat itu juga. Yang sekarang kita lihat, Roh Kudus menolong Petrus. Roh Kudus bicara kepada Petrus di Yope tadi. Roh Kudus juga hadir dalam diri keluarga Kornelius. Nah, begitu memahaminya. Ya. ya, Pak, bagaimana Bu Ibu? Ana, saya tanya satu ya. Oh ya, silakan Ibu. Silakan Ibu Tina. Pak Seto, berarti Roh Kudus itu banyak ya, jadi bisa bekerja di setiap orang. Jadi nggak cuma satu, roh itu banyak itu ya. Sekarang begini, Ibu, kita minta maaf ya, yang lain jangan tersinggung kalau saya mengulang ya. Ya. Kata roh itu artinya tidak satu. Roh dalam arti pertama itu artinya udara yang bergerak, termasuk nafas, itu roh. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, roh itu menunjuk kepada pribadi yang hidup tetapi tidak punya raga. Allah itu roh? Iya. Iblis itu roh? Iya. Malaikat itu roh? Iya. Setan itu roh? Iya. Ini semua tadi pribadi hidup tapi nggak punya raga. Nah, kemudian berkaitan dengan yang ini, Bapak Ibu, Roh Kudus itu menunjuk kepada pribadi Allah, pribadi ketiga dalam Tritunggal ya, pribadi Allah. Berikutnya lagi, kata roh itu menunjuk kepada atau juga berarti daya atau kekuatan yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang yang percaya. Nah, ini kalau sekarang ngomongnya bukan banyak atau enggak banyak. Kalau Bapak Ibu maksud Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Tritunggal, enggak mungkin mengatakan banyak. Roh Kudus satu.
Tetapi ketika berbicara tentang pribadi, roh yang datang dari Allah itu ya kudus. Daya kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang percaya, wah itu bisa diberikan kepada siapapun. Kalau kita bicara daya, kita tidak berbicara tentang 1, 2, 3. Jadi begini yang saya maksudkan. Nanti supaya kita nggak salah memahami, seolah-olah setiap orang di antara kita itu ditemani oleh satu roh gitu. Nanti Bapak Ibu nanti yang Bapak Ibu yang datang dari Jawa Timur agak repot, nanti dipikirnya kayak perewangan ya, repot lagi jelasinnya. Gitu. Jadi kemudian berikutnya lagi, ada satu lagi. Begini, Tuhan Yesus itu kan sudah berbicara, sudah naik ke surga dan menyertai para murid kan ya. Yesus sudah naik ke surga tapi tetap hadir. Dia hadir dalam rohnya. Habis ini bukan tambah paham, tambah pusing. Coba sekarang ini lihat ini ke Filipus tadi loh, yang di Samaria, bab 8. Yang Filipus di Samaria, Bapak Ibu lihat ke ayat 15. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Ya, kemudian Bapak Ibu sekarang pindah masih di bab 8 ya. Ayat 39. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Roh Tuhan itu roh yang mana lagi? Nah, Bapak Ibu mengingatnya begini ya, para rasul memberitakan Yesus, Tuhan Yesus menemani mereka. Tuhan Yesus tidak hadir lagi secara fisik, tetapi dia hadir dalam roh. Itu juga bicara tentang roh. Nah, jadi cuma menjawab pertanyaan, jadi Roh Kudus itu banyak, tapi jawabannya lebih banyak daripada yang diharapkan kan. Jadi maksud saya begini, kalau kita bicara tentang roh, Bapak Ibu, nggak mungkin kita mengerti roh hanya dengan satu pemahaman, gitu maksud saya. Harus dipahami sesuai dengan apa ya, yang sebenarnya dimaksudkan di perikop itu apa. Kalau Bapak Ibu mendengar aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, nah itu pribadi Tritunggal. Tapi kalau Bapak Ibu berbicara tentang ya Bapa, curahkanlah Roh Kudusmu, Bapak Ibu tidak berbicara tentang pribadi ketiga Tritunggal, tapi daya kekuatan dari Allah. Membedakannya bagaimana? Lebih repot lagi karena bicara roh. Kadang-kadang begini juga, Bapak Ibu pernah ngobrol dengan Tuhan Yesus apa enggak? Dalam doa, Pak. Terserah mau dalam apa. Ya. Iya, Bapak Ibu akan begini. Bapak Ibu bicara kepada Tuhan kan ya? Iya. Tapi Bapak Ibu amati bagaimana Bapak Ibu bisa merasa dekat dengan Tuhan pada waktu itu.
Padahal nggak ngelihat. Yang hadir siapa? Kalau yang hadir itu fisik Tuhan Yesus, sudah nggak bisa lagi. Yesus hadir dalam rohnya dan dia menyertai kita. Bapak Ibu silahkan mengingat, aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu hanya mungkin kalau Yesus hadir dalam roh. Begitu. Oke, baik. Ya. Pak Seta, ini ada 3 pertanyaan di room chat dari Pak Arminto. Ana, aku juga pengen nanya dari tadi. Oh iya, silakan Ibu, saya juga kelihatan. Oke, boleh Bu, silakan Ibu. Enggak, sebenarnya mau konfirmasi aja Pak Seto, aku agak lemot baru belajar kitab suci. Tadi kaitannya yang apa kain yang isinya binatang-binatang yang menurut orang Yahudi haram, tapi menurut Tuhan enggak. Itu apakah kaitannya dengan antara bangsa Yahudi tidak bisa mengunjungi bangsa non-Yahudi seperti itu kah? Ya, Ibu Betul ya Pak ya? perhatikan Cornelius tadi ya. Cornelius Iya. itu bukan orang Yahudi. Heeh. Jadi kemudian Ibu nanti perhatikan ayatnya ya, supaya gampang memahaminya. Yang pertama itu ayat 11 sampai dengan 16. Kemudian juga perhatikan ayat 34 dan 35. Penglihatannya di ayat 11 sampai 16, maknanya di ayat 34 dan 35. Nah, contohnya Cornelius. Nah, begitu. Perhatikan juga, saya menggunakan kata kiasan ya. Ibaratkan daging. Orang Yahudi itu bisa dilihat sebagai daging halal. Menurut mereka, orang bukan Yahudi itu daging haram. Menurut mereka lagi. Tetapi Tuhan mengatakan, mau orang Yahudi, mau orang bukan Yahudi, semuanya halal. Ini sekali lagi enggak ngomongin makanan, tapi ngomongin tentang kabar keselamatan yang harus disampaikan kepada semua orang, Yahudi maupun bukan Yahudi. Begitu, Bu. Oke, Pak. Ya. Iya. Makasih Pak Seto. Ya, sama. Oke, baik Pak. Boleh kita lanjut di dalam kolom chat ya Pak ya. Ini Ya. ada pertanyaan dari Pak Arimento. Bab 10, Kisah Para Rasul, bab 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh. Nah, bahasa roh di sini apakah sama dengan yang digunakan oleh saudara kita karismatik? Bab 10 ayat 46. Ya, tapi kemudian apakah Bapak mengetahui bahasa roh yang mana yang digunakan oleh orang karismatik? Bingung lagi menjelaskannya kan ya. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu, saya ini lihat yang ada di dalam teks saja ya. Kalau kita bicara tentang glossolalia, bahasa lidah, Bapak Ibu amati begini saja. Ada sebut saja di sini Cornelius ya. Cornelius itu mendengarkan Petrus bicara tentang Yesus. Seluruh dirinya, seluruh perhatiannya tertuju kepada ucapan Petrus. Dan kemudian Bapak Ibu lihat, ada daya kekuatan dari Allah masuk ke dalam diri Cornelius. Dan daya itu menggerakkan lidah Cornelius untuk mengucapkan kata. Kata-kata yang keluar dari mulut Cornelius itu bukan kata-kata bahasa Latin atau bahasa Ibrani. Kata-kata itu tidak keluar dari pikiran Cornelius, tetapi kata-kata itu adalah hasil dari gerakan dari daya yang diberikan oleh Allah kepada Cornelius.
Nah, mau karismatik, mau nggak karismatik, bahasa roh itu pemahamannya seperti ini. Begitu, Pak. Jadi kata-katanya seperti apa? Jangan kemudian nyari kamus bahasa roh atau di mana bisa kursus bahasa roh. Bukan. Tetapi Bapak Ibu silahkan membayangkan seperti itu tadi. Oh Masih ya ada? Pak. Oke, ada nih kaitannya dengan bahasa roh dari Pak Niko. Kalau mereka berbicara bahasa roh, yang hadir mengerti dalam bahasa mereka. Tetapi kalau sekarang kita dengar bahasa roh, kita tidak mengerti, apakah bisa disebut bahasa roh? Ada dua jenis bahasa roh. Ya, kalau kita melihat yang di kisah para rasul, di kisah para rasul ya, yang bab 2 itu, orang-orang Galilea, Petrus, ini bicaranya pasti pakai bahasa Aram ini, ya. Tetapi kemudian orang-orang dari Roma, itu mendengarnya bahasa Latin. Lalu orang-orang dari kota-kota Yunani mendengar para rasul itu ngomongnya bahasa Yunani. Keluar dari mulut Petrus bahasa Aram, masuk ke telinga orang Roma jadi bahasa Latin. Masuk ke telinga orang Yunani jadinya bahasa Yunani. Itu yang kita lihat di kisah bab 2. Nah, kemudian yang kita lihat di bab 10 ini, ini begini, bukan seperti di kisah bab 2. Kalau Paulus bicara tentang bahasa roh, sebenarnya glosolalia itu bahasa lidah itu, yang dipahami itu sama dengan yang di kisah bab 10 ini. Roh yang hadir dalam diri orang yang percaya menggerakkan orang ini untuk berbicara. Apa yang keluar dari mulutnya bukan hasil pemikirannya, tetapi dorongan gerakan dari roh ini. Nah, kalau kita mengingat ini nasihat Petrus kepada orang-orang Korintus, bahasa roh yang dimaksudkan ini jenis yang kedua. Tapi Paulus mengingatkan dari antara semua karunia roh, ini yang paling nggak ada gunanya. Kenapa? Nggak ada artinya untuk pembangunan jemaat. Kalau kalau meminta atau terima karunia bahasa roh, minta juga karunia untuk menafsirkannya. Nah, kalau ada bahasa roh dan ada penafsirannya, maka barulah bahasa roh ada gunanya untuk pembangunan jemaat. Nah, karunia yang dipandang tinggi karena bermakna untuk pembangunan jemaat itu adalah karunia untuk bernubuat. Itu yang di kisah di 1 Korintus yang bab 12, bab 13 itu ya. Ya, begitu. Saya mungkin nggak bisa bicara panjang lebar tentang ini. Yang saya maksudkan begini lagi. Yang menerima karunia bahasa roh, seringkali yang diterima adalah yang jenis yang kedua ini ya. Dan ini berguna untuk apa? Untuk berdoa. Untuk berdoa. Kalau dapat karunia roh seperti Pentakosta, Bapak Ibu, itu jauh lebih berguna karena menolong orang untuk mengerti macam-macam. Tapi kalau terima karunia bahasa rohnya seperti yang di bab kisah bab 10, lalu seperti yang di 1 Korintus 12, ingat itu untuk berdoa, bukan untuk pamer. Yang nggak terima, jangan kemudian menganggap itu nggak ada.
Nah, kemudian apakah semua orang bisa terima? Ya pada prinsipnya semua bisa. Terserah Tuhan. Ya kan terserah Tuhan. Bapak Ibu, misalnya begini, ada yang minta nggak dikasih-kasih. Karena apa? Pengen bisa bahasa roh. Ada yang nggak minta, malah dikasih. Nah itu saya. Jadi saya begini, saya berpikir, saya percaya, saya mengalami ini supaya saya bisa memberi keterangan, bukan untuk yang lain. Seandainya saya tidak pernah mengalami, Bapak Ibu, bagaimana saya memberikan penjelasan, memberikan keterangan? Hanya itu yang saya pahami. Jadi yang terima nggak perlu merasa lebih tinggi dari yang lain. Yang nggak terima, jangan memandang itu tidak ada, lalu justru memandang aneh orang-orang yang terima bahasa roh. Semua perlu tempatkan pada tempatnya. Bapak Ibu sedang berdoa di lingkungan tiba-tiba berbahasa roh yang nggak ada gunanya. Ingat kata-kata Paulus, mendingan ngomong satu kata di pertemuan itu daripada ribuan kata bahasa roh tapi orang nggak ngerti. Begitu. Ya. Baik Pak, ini masih ada satu lagi ya, boleh Pak ya? Ya udah sekalian. Ini oke. Kalau nggak susah, kalau susah nggak bisa jawab. Ini mengenai pembaptisan. Jadi kalau di bab 10 ayat 48, ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tetapi kalau yang Injil Matius bab 28 ayat 19, tidak dalam bab nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau dua hal yang beda ini bagaimana Pak Sito? Bapak Ibu boleh juga lihat bab 8 ayat 16. Delapan 16 ya. Mulainya dari ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, yang di Samaria ini mereka baru dibaptis dalam nama Yesus. Roh Kudus belum turun atas mereka. Ya, di rumah Kornelius belum dibaptis, Roh Kudus sudah turun. Kenapa kok bisa begitu? Jawabannya gampang saja, terserah Roh Kudus. Nah, kemudian begini, tentang formula baptis ya. Formula baptis. Bapak Ibu, kita lebih baik memandangnya soal perkembangan. Jadi ada situasi yang berkembang, ada pemahaman yang berkembang, ada keyakinan yang berkembang begitu. Mula-mula orang diajak untuk percaya kepada Yesus kan. Maka kemudian baptisnya Yesus dulu. Dalam nama Yesus dulu. Baru kemudian lihat pribadi pertama Bapa dan Roh Kudus hadir, muncul dalam atau disebut dalam rumusan baptisan itu. Bukan kemudian soal berbeda satu dengan yang lain, tetapi ya nanti akan ketemu pemahaman yang berkembang di dalam gereja. Sekarang begini, ambil contoh perkembangan ya, Bapak Ibu, ini keperluan untuk belajar pemahaman kita, pemahaman para rasul, pemahaman jemaat gereja perdana itu mengalami perkembangan, mengalami ya kemajuan. Jadi kita tidak bisa mengatakan seluruh perjanjian baru itu statis sama dari awal sampai akhir. Nah,
Sekarang begini dulu. Bapak Ibu sekarang tolong membuka Markus bab 9 ayat 1. Bab 9 ayat berapa? 1, Bu. Markus 9:1. Saya jamin Bapak Ibu nggak ngerti. Apa yang tertulis di situ? Orang hadir Tidak akan mati. alami kematian. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Kerajaan Allah datang dengan kuasa. Itu yang dimaksudkan apa? Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya untuk menghakimi. Itu Tuhan datang dengan kuasa. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah datang atau belum dengan kuasa itu? Belum. Belum. Berarti orang itu masih hidup apa enggak? Masih. Masih hidup. Kalau masih hidup 2000 tahun, itu sudah jadi fosil kan ya? Ini fosil hidup jangan-jangan. Sekarang, Bapak Ibu pindah ke 1 Tesalonika bab 4. Ayat 4, silahkan ke ayat 13, 14. 14. Karena jika kita percaya bahwa Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, 15 sekarang. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 17. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Baik, stop. Kemudian Bapak Ibu, yang nulis surat ini kan Paulus. Ditulis untuk orang Tesalonika. Jadi kalau ada kata kita, berarti Paulus dan orang Tesalonika kan? Coba perhatikan ayat 15 dan ayat 17. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Berarti Paulus percaya Tuhan akan datang ketika dia masih hidup kan? Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Kitanya itu Paulus dan orang Tesalonika. Jadi Paulus yakin Tuhan akan datang ketika dia masih hidup. Tapi kalau membaca sekarang pindah ke 2 Petrus. 2 Petrus. Bab 3. 2 Petrus bab 3. Lihat ayat 4. Tapi biasamu ialah manusia batinia. Bukan, itu 1 Tesalonika. Sorry, 2 Petrus Ibu, bukan 1 Petrus. 2 Petrus bab 3. Mungkin saya salah sebut, tapi bab 3 ayat 4. 2 Petrus bab 3 ayat 4. Di mana janji tentang kedatangannya itu, sebab sejak Bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan.
katanya Tuhan akan cepat datang. Bapak Ibu ingat Markus bab 9 ayat 1 tadi. Paulus mengatakan ketika dia masih hidup Tuhan akan datang. Ini 2 Petrus ini Paulus sudah meninggal. Tapi Tuhan juga belum datang. Nah, terus gimana? Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah datang apa belum? Bapak Ibu, yang ini tadi yang saya maksudkan, ada perkembangan pemahaman. Awalnya orang menyangka Tuhan cepat datang, tapi kemudian ketika tidak datang-datang, Bapak Ibu lihat ya, sampai beberapa tahun lalu Bapak Ibu masih rindu kedatangan Tuhan kan ya? Itu yang anamnesis yang lama itu, kedatangannya kita Rindukan. belum datang. Kembali ke pembaptisan tadi, formula pembaptisan ya, rumusan pembaptisan. Nah, yang mula-mula ada rupanya dibaptis dalam nama Yesus karena yang diberitakan di awal itu adalah Yesus. Kemudian dalam perkembangan pemahaman, lihat Roh Kudus juga menyertai. Berikutnya lagi pemahaman tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak dari semula sudah jadi seperti itu. Maka kemudian formulanya menjadi lengkap di akhir dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu. Ada banyak hal Bapak Ibu yang mengalami perkembangan pemahaman seperti itu ya. Saya hanya memberikan contoh saja. Tentang akhir zaman berkembang, tentang formula baptisan berkembang, pemahaman tentang Tritunggal apalagi berkembang. Ya. Udah Bu Ana ya? Ya, cukup. Baik, sekarang kembali ke Kisah Para Rasul, sekarang bab 11. Pembaptisan Cornelius itu mendatangkan masalah. Nah, sekarang begini dulu. Ketika Petrus memberitakan Yesus di Yerusalem, orang-orang datang dari banyak negeri, ya, tapi mereka semua itu orang Yahudi. Ya. Kemudian ketika Petrus ke kota Lida, ke Yope, itu ya. Para pengikut Yesus, anggota jemaat itu orang-orang Yahudi. Ketika Paulus mau pergi ke Damsyik mencari pengikut Yesus, yang dicari itu sinagoga. Yang percaya kepada Yesus itu mulanya orang Yahudi. Jadi ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, ada yang nggak percaya kepada Yesus. Nah, kemudian pembaptisan Cornelius ini menandai sesuatu yang baru. Kenapa? Cornelius bukan orang Yahudi. Sekarang bab 11 ayat 1. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa, perhatikan, bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Para pengikut Yesus, anggota jemaat Yerusalem, yang orang Yahudi, beda pendapat dengan Petrus. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka. Dan Bapak Ibu ingat lagi, Petrus bisa sampai ke rumah Cornelius tadi, perhatikan peran Roh Kudus, perhatikan peran malaikat, ya. Nggak akan Petrus tiba-tiba mau saja datang ke rumah Cornelius. Namun, Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu, katanya. Aku sedang berdoa di kota Yope dalam keadaan diliputi kuasa ilahi. Aku melihat suatu penglihatan. Dia ceritakan penglihatan itu. Kemudian sekarang silahkan ke ayat ini 15.
Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Untung Bapak Ibu ada Petrus ini ya. Nah, kalau nggak ada Petrus, kita nggak akan percaya kepada Yesus, kita nggak akan dibaptis. Nah, hal yang sama Bapak Ibu terjadi, atau lebih tepatnya pertikaian tentang pembaptisan orang-orang bukan Yahudi itu menjadi masalah di bab 15. Yang ini Bapak Ibu ulang lagi ya, tolong untuk menggarisbawahi ayat 17. Jika Allah memberikan karunia yang sama kepada kita seperti jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Lalu mereka semua mengatakan, jadi kepada bangsa-bangsa lain Allah juga mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Apakah ini semua segera mengubah pemahaman orang Kristiani Yahudi untuk bisa segera bersatu dengan orang-orang bukan Yahudi? Enggak sesederhana ini, sudah ada keputusan dari Tuhan, lalu mereka ngikuti begitu saja. Bapak Ibu, sekarang kita ke bab 15. Oke, enggak apa-apa orang-orang bukan Yahudi menjadi percaya kepada Yesus ya, enggak masalah. Kita percaya, mereka juga percaya kepada Yesus. Kita terima Roh Kudus, mereka juga terima Roh Kudus. Sampai di situ nggak ada soal. Tapi kemudian sekarang bab 15 ini begini, ini orang-orang Kristiani sudah ada di Antiokhia. Paulus dan Barnabas sudah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, sudah membaptis banyak orang dari bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, ini di Antiokhia, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Dalam baptisan Cornelius tadi kan jelas ya, orang-orang yang bukan Yahudi nggak apa-apa kalau mau jadi pengikut Yesus. Allah sudah menyatakan itu kepada mereka. Orang-orang Yahudi, ini pengikut Yesus semua ya, sekarang bicara begini, kalau mau jadi pengikut Yesus, maka kamu tidak masalah, boleh, tapi sunat dulu. Dan lakukan hukum agama Yahudi. Jadi nggak menyangkal bab 11, tapi ngasih syarat tambahan yang berat. Berat loh ya. Nah, sekarang ayat 2. Namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota,
Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul, oleh penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Namun, beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya kepada Yesus ya, berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Taurat. Nah, kemudian diadakan sidang. Lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Itu Cornelius tadi dan keterangan penjelasan di bab 11 tadi. Allah yang mengenal hati manusia memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka dengan iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus, kita diselamatkan sama seperti mereka juga. Ini begini, Bapak Ibu kalau mau disampaikan dengan sederhana gitu ya. Kalian itu minta supaya orang-orang bukan Yahudi yang mau ikut Yesus disunat dan hidup mengikuti hukum agama Yahudi. Itu yang kamu harap, itu yang kamu minta. Coba kamu ingat-ingat. Kamu bisa nggak melakukan hukum Taurat? Ingat nggak, nenek moyang kita lu gagal melakukan hukum Taurat. Kalau nenek moyang kita sendiri juga, itu aja nggak bisa melakukan apa yang ada di dalam hukum Taurat. Bagaimana mungkin meminta orang-orang asing yang nggak kenal Taurat dari kecil untuk hidup menurut hukum Taurat, menurut hukum agama Yahudi? Permintaanmu nggak masuk akal. Memangnya seberat apa sih menaati hukum Taurat? Makanan diatur, pakaian diatur. Hal-hal yang sama sekali nggak ada urusan dengan kehendak Tuhan, itu diperhatikan, diatur secara detail. Bapak Ibu, jangankan untuk menaati ya, untuk mempelajarinya saja sudah perlu waktu. Pelajaran pertama, baca Taurat dari Kejadian bab 1 sampai Ulangan 34. Pelajaran kedua, para rabi Yahudi itu sudah merumuskan aturan-aturan berdasarkan Taurat itu. Jadi harus dibahas itu. Pelajaran ketiga, di luar Taurat yang tertulis itu ada hukum-hukum yang nggak tertulis. Lebih sulit lagi mempelajarinya. Itu baru untuk belajar ya. Untuk melakukannya sudah pasti akan lebih sulit. Jadi Petrus mengungkapkan bagaimana Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada pengikut Yesus yang berasal dari orang Yahudi dan yang berasal dari kalangan bukan Yahudi.
Tapi kemudian yang diperhatikan lebih lanjut, melalui anugerah Tuhan Yesus, kita semua diselamatkan. Bukan karena menaati hukum Taurat. Ayat 12. Terdiamlah seluruh jemaat itu. Lalu mereka mendengarkan Barnabas dan Paulus menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Barnabas dan Paulus itu orang yang punya peran besar di dalam pemberitaan Injil kepada orang-orang Yunani. Nah, begini untuk ilustrasi ya, supaya gampang. Bapak Ibu pernah mendengar surat Paulus kepada jemaat Filipi kan? Filipi itu adanya di wilayah Makedonia. Mayoritas, mungkin hampir 100% dari jemaat Filipi itu orang Yunani, enggak ada orang Yahudi. Tidak seperti di Tesalonika itu ada Yahudi, ada Yunani. Jemaat di Filipi, ini nyaris semuanya orang Yunani. Bagaimana dengan mereka? Mereka menjadi percaya kepada Yesus. Nggak mungkin, nggak perlu, gitu ya. Paulus ngajari mereka tentang cara hidup, mengikuti ajaran hukum agama adat istiadat Yahudi. Ada banyak hal yang nggak akan bisa diterima oleh orang-orang bukan Yahudi. Nggak bisa diterima. Tiba-tiba Bapak Ibu dilarang makan daging babi. Tiba-tiba. Kemudian orang Yunani, Romawi itu nggak kenal dengan tradisi sunat. Kalau mereka sudah gede gini terus disuruh sunat, itu nggak ada di bayangan mereka, nggak ada di pikiran mereka, dan itu nggak masuk akal untuk mereka. Dan kemudian di kisah yang lain, ini Timotius nggak disuruh sunat. Nah, sekarang begini, Paulus, Barnabas sejalan dengan Petrus. Orang-orang bukan Yahudi yang mau menjadi pengikut Yesus nggak perlu disunat. 13. Setelah mereka selesai berbicara, berkatalah Yakobus, saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan memilih baginya suatu umat dari bangsa-bangsa lain. Kemudian ayat 19. Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi Yakobus itu menyampaikan ini kesimpulannya gitu ya. Ini pimpinan sidangnya. Nah, kemudian lihat, kita nggak boleh membuat kesulitan. Orang-orang yang mengikuti Yesus, orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang mau mengikuti Yesus, jangan dikasih beban, jangan diperberat. Kalau diperberat, dipersulit, nggak akan mereka jadi pengikut Yesus. Padahal Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia berkenan memanggil mereka untuk mengikutinya. Tetapi Yakobus juga menyampaikan catatan yang berkaitan dengan ini pergaulan ya, relasi orang Yahudi dengan yang bukan Yahudi. 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Tuntutan ini berkaitan dengan pergaulan sebenarnya. Kalau orang Yahudi makan bersama orang bukan Yahudi, lalu ini ayam yang disajikan itu matinya bukan dipotong, bukan disembelih, tapi dicekik,
orang Yahudi nggak mau makan. Ya, kemudian nggak usah khawatir. Orang-orang bukan Yahudi sudah biasa mendengar aturan seperti ini. Kenapa? Orang-orang bukan Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus itu biasa hadir di sinagoga. Tadi saya memberikan ilustrasi tentang Cornelius tadi. Hari Sabat, orang Yahudi ada di dalam sinagoga, membaca kitab suci, mendengar penjelasan kitab suci, kemudian mereka berdoa. Cornelius di luar dengerin. Banyak yang kayak gitu. Jadi mereka yang mengikuti Yesus ini sudah biasa dengar aturan yang seperti itu. Daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, ya jangan dimakan bersama gitu. Jangan dimakan. Kenapa? Itu bisa menimbulkan kebingungan di antara orang-orang bukan Yahudi yang menjadi percaya. Bapak Ibu lihat, di bab 15 ini sidang di Yerusalem, persoalan utamanya adalah orang bukan Yahudi yang mau menjadi pengikut Yesus harus mengikuti hukum agama Yahudi atau tidak. Pengalaman Petrus di rumah Cornelius itu menolong seluruh jemaat untuk memahami dan kemudian ambil simpulan. Jangan sampai orang yang mau mengikuti Yesus harus ditambahin beban, mengalami kesulitan. Dan kalau begitu, Bapak Ibu, orang-orang bukan Yahudi tidak akan bisa memperoleh keselamatan, padahal Allah sendiri menghendaki mereka selamat. Mau nantang Allah. Nah, itu kata-kata Petrus tadi kan. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau enggak, saya ngomong terus saya. Ada pertanyaan enggak? Kayaknya di kolom chat ada. Di kolom chat itu ada pertanyaan. Mudah-mudahan saya. Santo Petrus melakukan mujizat lebih banyak dibanding Santo Paulus. Itu benar nggak, Mas Seto? Untuk mengatakan seperti itu, harus bisa tunjukkan bukti. Nah, untuk bisa menjawab itu harus buat daftar. Sekarang begini, loh iya kan, Bapak Ibu, ini tadi kita melihat Petrus membangkitkan orang mati kan ya? Paulus pernah membangkitkan orang mati enggak? Jangan sampai karena saya nggak tahu maka saya mengatakan nggak pernah, gitu ya. Jadi kalau mau membuat perbandingan seperti itu, maka harus mempelajari ini keduanya. Harus pelajari keduanya. Termasuk ini tadi. Kalau mau mengatakan ini Petrus dan Paulus ini sama-sama buat mukjizat. Pertanyaannya kan, ngapain sih banyak-banyakan? Terus berikutnya, kalau memang mau menjawab pertanyaan, maka harus dibuat apa namanya ya, berdasarkan yang tertulis saja. Petrus pernah membuat orang lumpuh berjalan? Pernah. Paulus pernah? Pernah. Itu di Listra. Petrus membangkitkan orang mati? Pernah. Paulus pernah membangkitkan orang mati? Pernah. Di mana? Di Miletus. Gara-gara satu orang ini, Petrus sedang ngomong, sampai malam ngomongnya, orang ini duduknya di jendela, padahal Paulus ngomongnya di lantai 2. Paulus ngomongnya sampai larut malam, ngantuk, jatuh, mati. Paulus kemudian menghidupkan orang itu. Ya,
Jadi silahkan lanjutkan membuat perbandingan, tapi harus fair. Maksudnya dua-duanya dipelajari ya. Ya Bu, masih ada lagi nggak Bu? Masih ada nih Pak. Oh masih ada. Yang yang dimaksud Yahudi dan non-Yahudi ini sebetulnya siapa ya? Apakah Kristen atau non-Kristen? Tunggu, minta maaf ya, minta maaf. Benar tidak tahu orang Yahudi? Benar, pertanyaan sederhana, tapi minta maaf beneran, saya bukan justru saya nggak mau mengejek, tapi saya mau bertanya beneran. Kalau Beneran Yahudi orang yang Yahudi? hidup saat ini, apakah itu yang dimaksud? Yang ada jenggotnya Yahudi, Israel, Yahudi. Aku memang bingung dengan area Israel, Yahudi. Waktu pernah ziarah ketemu orang Yahudi yang topinya runcing-runcing, yang berewokan. Itu apakah itu yang dimaksud di dalam Alkitab itu? Begini saja mengingatnya. Tuhan Yesus itu kan orang Yahudi kan ya. Kalau bicara tentang nenek moyang asal usul, mereka itu keturunan Yakub. Mereka itu yang dulunya ada di Mesir, ditindas itu, terus beranak cucu, terus sampai di Perjanjian Baru kita mengatakan orang Yahudi itu sama dengan satu bangsa ya. Istimewanya adalah orang Yahudi itu satu bangsa, satu bahasa, satu bangsa, satu agama. Mereka percaya kepada Yahweh, Allah yang membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, Yesus itu lahir sebagai orang Yahudi. Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Dia mengajar sebagai rabi, berarti guru agama Yahudi. Murid-murid Yesus yang pertama, para rasul, lalu orang-orang yang mendengarkan Yesus di dalam Injil, itu semuanya orang Yahudi. Ya. Jadi ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Kalau kita ingat para rasul yang memberitakan Injil di Yerusalem, yang dibaptis membentuk jemaat itu semuanya orang Yahudi. Bangsanya bangsa Yahudi, ya mereka agamanya agama Yahudi. Nah, kemudian di antara orang-orang Yahudi itu kan ada yang menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus. Nah, orang Yahudi yang mengikuti Kristus itu yang disebut Kristiani. Kita menggunakan kata Kristen karena pengaruh bahasa atau Belanda kan ya. Jadi orang yang mengikuti Kristus disebutnya orang Kristiani atau Kristen. Nah, kemudian pemberitaan Injil, ingat Cornelius ini tadi ya, disampaikan kepada orang bukan Yahudi. Lalu di Kisah bab 15, Paulus dan Barnabas cerita kalau dia memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi dan percaya. Nah, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi itu juga menjadi pengikut Kristus. Maka kemudian yang terjadi, para pengikut Kristus, orang Kristiani, orang Kristen itu ada yang dari bangsa agama Yahudi, ada yang dari bangsa Yunani, Romawi, atau disebutnya bangsa-bangsa asing ini. Kalau sekarang Bapak Ibu ketemu dengan orang Yahudi, Bapak Ibu akan berbicara nomor satu bangsa atau ras ya Yahudi. Yang nomor satu pertama. Yang kedua, itu juga bicara tentang agama Yahudi.
Mungkin Ibu pernah ketemu orang Yahudi yang negro. Memang ada. Tapi itu bukan bangsa Yahudi, tetapi agamanya Yahudi. Di Manado juga ada orang Yahudi kan ya. Tetapi itu bukan bangsa Yahudi, tapi beragama Yahudi. Begitu Bu keterangannya. Oke, Terima baik. kasih, Pak. Ya, Bu. Ya, rasanya sudah cukup ya. Pak Seta, mau dilanjut lagi kah? Ya, dilanjut dengan doa Ya, penutup. Silahkan. doa penutup ya, baik. Terima kasih Pak Seta. Untuk doa penutup boleh